Shalom, Jemaat GSKI Betani, dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dengan program Masih Ada Tuhan. Saudara, saya memberi tema penurut-penurut Allah. Efesus 5 ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, penurut-penurut Allah. Apa yang dimaksud penurut-penurut Allah? Saudara, yang dimaksud dari penurut-penurut Allah itu mereka yang melakukan kehendak Allah, sehingga mereka itu juga yang disebut anak-anak yang kekasih. Nah, saudara, untuk setiap kita hari ini, kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, kewajiban kita mengisi keselamatan itu. Caranya bagaimana? Hari-hari ini kita haruslah meneladani Yesus, saudara. Karena saudara, itulah yang dikehendaki Bapa. Saudara, pada Roma 8 ayat 29, firman-Nya berbunyi demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dikatakan apa, saudara? Sebab semua orang dipilihnya dari semula, ditentukannya untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, saudara. Dan ia, anaknya itu, Yesus menjadi yang sulung, dan kita menjadi saudaranya. Berbicara apa, saudara? Berbicara kita ini dipilih untuk apa? Menjadi anaknya. Namun semua kembali kepada kita. Maukah kita ngambil keputusan hari ini? Kalau kita sudah terima Yesus sebagai juru selamatnya, mari kita ambil keputusan untuk kita belajar mengikuti Yesus. Kita mau sebagai anaknya. Saudara, kalau kita bicara anak, anak itu memiliki kode genetik DNA itu seperti orang tuanya. Cara pandangnya, sikapnya, karakternya. Kalau hari ini, saudara, kita meniru meneladani Yesus, seharusnya lah cara pandang kita yang benar, saudara, kita punya sikap yang benar, karakter yang benar, saudara. Begitu juga kalau anak itu, ia mengerti kehendak bapaknya, dia melakukan apa yang bapaknya hendak dia lakukan. Anak itu melihat apa yang dikerjakan bapaknya, dia akan melakukan hal-hal yang sama. Anak itu bangga dengan bapaknya, apa yang dimiliki bapaknya, dan anak itu menerima disiplin, didikan dari bapaknya. Seringkali kita melihat kenapa banyak anak-anak yang gagal. Menjadi anak yang gagal maksud saya. Karena kita tidak mau meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kenapa kita gagal mengikuti Kristus? Kenapa kita gagal untuk meneladani Yesus? Karena kita tidak mau meninggalkan kehidupan kita yang lama. Efesus 4 ayat 22-24 mengatakan demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Karena kehidupan kita yang lama itu membawa apa, saudara? Membawa kebinasaan. Membawa kita sesat, menyesatkan kita. Tanggalkan itu. Kita gunakan manusia baru kita. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Mari, saudara. Karena, saudara, ketika kita mau, saudara, menjadi anak-anaknya, ada sebuah keputusan yang harus kita ambil. Mari kita meneladani Yesus. Kalau kita meneladani Yesus, kita melakukan apa yang dia lakukan, saudara. Saudara, seringkali orang mengatakan, kenapa dia gagal menjadi bapa? Karena diawali dia gagal menjadi anak. Ketika dia gagal menjadi anak yang baik, maka dia akan gagal juga menjadi bapa yang baik. Mari setiap kita hari-hari ini, kita mau jadi penurut-penurut Allah, menjadi anak-anak yang kekasih, anak yang dikasihi oleh Bapa. Mari, kalau kita mau menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Bapa, jadilah
penurut Allah. Apa itu? Kita melakukan segala sesuatu kehendaknya, kita melakukan segala sesuatu seperti apa yang Yesus lakukan. Kita tiru, kita lakukan apa yang Yesus lakukan. Mari untuk setiap kita ambil keputusan, jadilah anak-anak yang memiliki karakter seperti Kristus. Tuhan memberkati.